Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Kepala SDN Tuntang 2 Ibu Triwayuningsih SPD. Yang saya hormati pula Ibu Siti Maisaro SPD selaku pemateri untuk kegiatan siang ini. Dan tentu saja yang saya hormati pula Bapak Ibu Guru SDN Tuntang 2. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas limpahan karunia-Nya kita dapat berjumpa pada kegiatan yang luar biasa ini dengan sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun. Selawat serta salam marilah kita hanturkan kepada Nabi junjungan kita semua, Nabi Muhammad SAW, yang syafaatnya kita nantikan di yaumul kiamah. Allahumma amin. Bapak Ibu Guru sekalian, saya Asna Mariatul Kiptiah selaku pembawa acara pada kegiatan yang begitu luar biasa ini. Kegiatan ini bertajuk Diseminasi Penyebaran Pemahaman dan Pengalaman Penerapan Budaya Positif. Berikutnya saya akan membacakan susunan acara. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Yang ketiga, sambutan kepala sekolah. Yang keempat, acara inti berupa penyampaian materi diseminasi penyebaran pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif. Berikutnya, tanya jawab, dan yang terakhir adalah penutup. Bapak Ibu Guru yang luar biasa, marilah kita buka acara diseminasi ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Berikutnya memasuki acara yang kedua adalah menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada Ibu Ristu Nursanti MPD, kepadanya waktu dan tempat dipersilakan. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dimohon duduk kembali. Terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Ristu Nursanti MPD. Berikutnya memasuki acara yang ketiga adalah sambutan kepala sekolah. Kepada Ibu Triwayuningsih SPD, waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
saya hormati dalam hal ini sebagai CGP, kepada Bapak Ibu guru semua yang saya hormati dan saya banggakan. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT yang mana pada pagi hari ini dalam acara diseminasi menyebarkan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif dalam keadaan sehat walafiat. Semoga acara ini bisa berjalan lancar dan sukses. Kepada Ibu Maisaroh, semoga saja acara ini nanti berhasil dengan baik, sehingga saya akan memberikan sedikit tentang pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif. Yang mana di sini berarti nanti kita menerapkan hal-hal yang baik-baik saja, jadi sehingga nanti misalnya di dalam kita melaksanakan tata tertib yang kita lakukan di sekolah pada umumnya dan tata tertib di kelas khususnya, itu hendaknya kita lakukan berdasarkan kesepakatan guru bersama siswa, sehingga apa nanti yang kita laksanakan di kelas itu akan sesuai dengan keputusan bersama guru dan siswa. Sehingga dalam membuat peraturan tata tertib di kelas, jangan menekan pada siswa saja, tetapi kita mengadakan musyawarah bersama siswa, bersama guru, apa yang harus kita buat tata tertib di kelas tersebut. Jadi selain tata tertib kepada siswa, juga nanti kita buat juga tata tertib guru juga. Nah, tata tertib itu mungkin kita buat berdasarkan musyawarah. Misalnya untuk kelas rendah, sudah tahu kalau kita itu masuk jam 7, itu artinya sebelum jam 7 kita sudah hadir semua. Namun ada beberapa siswa yang sudah jam 7 baru hadir atau lebih baru hadir, sehingga nanti kita buat kesepakatan. Misalnya yang mana tidak usah menentukan siswa nih, jadi kita sepakatkan bagaimana kalau misalnya ada anak yang datang kurang waktunya lebih, padahal kan tadi kesepakatan jam 7 masuk, jadi nanti kita buat semacam kesepakatan, misalnya yang terlambat diberi bukan hukuman, tetapi itu tadi untuk membuat anak disiplin. Misalnya yang terlambat disuruh menyapu kembali atau menjadi petugas di kelas tersebut. Mungkin anak-anak besok akan berubah sehingga waktu kedatangan anak-anak bisa sesuai dan tepat. Masalah kebersihan juga seperti itu. Bagaimana kalau siswa itu melanggar, membuang sampah di sembarang tempat, itu pun kita buat kesepakatan bersama. Walaupun nanti kenyataannya kita juga tidak memberlakukan itu kepada siswa, misalnya yang membuang sampah di sembarang tempat kita denda Rp1.000 misalnya, nanti dengan sendirinya anak-anak akan disiplin, sehingga kalau ada sampah langsung dibuang. Saya kira untuk budaya positif ini memang harus kita terapkan bersama. Jadi tidak hanya guru saja dan juga kepada siswa semuanya. Jadi siapa yang ada di sekolah ini selalu menerapkan budaya yang positif. Semoga saja dengan kegiatan ini nanti khususnya untuk Bu Maisaroh bisa sukses dan berhasil dengan baik. Saya kira dari saya cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
kasih atas sambutan dari Ibu Kepala Sekolah, Ibu Triwahyuningsih SP. Berikutnya, Bapak dan Ibu Guru, kita masuk ke acara inti. Acara inti berupa penyampaian materi, diseminasi penyebaran, pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif oleh Ibu Siti Maisaro SPD, CGP Angkatan 8 Kabupaten Semarang. Kepada Ibu Siti Maisaro SPD, waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ulangi Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Ibu Triwahyuningsih SPD selaku Kepala Sekolah SD Negeri Tuntang 2 yang kami hormati, dan kepada Bapak Ibu Guru semuanya yang kami hormati juga. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah yang telah memberikan rahmat serta hidayahnya kepada kita, sehingga kita bisa berkumpul di ruangan ini dalam acara diseminasi menyebarkan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif tanpa ada halangan suatu apapun dan dalam keadaan sehat walafiat. Dan tak lupa, semoga sholawat serta salam kita haturkan kepada Nabi Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya besok di yaumil kiamah. Allahumma amin. Terima kasih kepada Bapak Ibu semua yang telah menghadiri undangan kami. Semoga amal baik panjenengan dicatat oleh Allah sebagai amal baik panjenengan semuanya. Di sini saya akan memaparkan, menyebarkan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif. Ini adalah salah satu tugas dari saya, Bapak Ibu Guru semuanya. Tugas membuat aksi nyata modul 1.4 budaya positif, di mana dan alhamdulillah Bapak Ibu semuanya, saya sebagai calon guru penggerak angkatan 8 Kabupaten Semarang mendapat tugas yaitu membuat aksi nyata modul 1.4 budaya positif. Dan alhamdulillah selama 2 bulan saya sudah melaksanakan atau menyelesaikan modul 1, yang di situ modul 1 itu terdiri dari beberapa sub, yaitu 1 modul 1.1 filosofi Ki Hajar Dewantara, modul 1.2 nilai dan peran guru penggerak, modul 1.3 visi guru penggerak, modul 1.4 budaya positif, yaitu modul ini yang saya akan buat aksi nyatanya Bapak Ibu semuanya. Sebelumnya saya ucapkan kepada Bapak Ibu selamat datang para guru hebat SD Negeri Tuntang 2. Mari belajar bersama, berkolaborasi, saling mendukung demi mewujudkan disiplin positif di sekolah kita tercinta yaitu SD Negeri Tuntang 2. Bapak Ibu semuanya, dalam modul 1.4 yaitu budaya positif kita akan membahas beberapa hal. Sebelumnya tetapi saya mohon maaf kepada Bapak Ibu semuanya. Di sini bukan saya menggurui ya Bapak Ibu semuanya. Di sini kita belajar bersama, berdiskusi bersama untuk menerapkan
tanpa ada halangan suatu apapun. Konsep utama modul budaya positif yaitu terdiri dari 1. Perubahan paradigma belajar, 2. Disiplin positif, 3. Kebutuhan dasar manusia, 4. Motivasi perilaku manusia, 5. Posisi kontrol restitusi, 6. Keyakinan kelas, 7. Segitiga restitusi. Selanjutnya Bapak Ibu semuanya, kita akan membahas yaitu pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang terdiferensiasi sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dasar kebutuhan dari tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Di mana Bapak Ibu semua yang saya lakukan selama ini yaitu dalam pembelajaran itu saya sama ratakan anak didik itu. Tetapi dalam kurikulum Merdeka ini pembelajaran itu harus terdiferensiasi, yaitu artinya kita harus bisa membedakan karakter anak itu masing-masing. Untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila, Bapak Ibu semua masih ingatkah dimensi profil pelajar Pancasila? Masih. Apa saja Bapak Ibu semuanya? Satu apa? Beriman dan bertakwa. Ya betul, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Setelah itu apa? Mandiri. Terus bergotong royong, kreatif, berkebinekaan global dan bernalar kritis. Itulah dimensi profil pelajar Pancasila. Selanjutnya yaitu kita akan membahas dengan disiplin positif. Dalam budaya kita, sebelumnya saya mohon maaf, saya mau tanya Bapak Ibu tentang disiplin. Disiplin itu apa sebenarnya Bapak Ibu? Ada yang bisa menjawab? Sesuai dengan waktu. Sesuai dengan waktu, apalagi Tertib. patuh terhadap peraturan. Ya, disiplin adalah patuh kepada peraturan. Dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Selanjutnya yaitu sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Bapak Ibu semuanya ini, disiplin itu cenderung anak-anak mungkin tidak nyaman dengan kata-kata disiplin itu karena itu menerapkan aturan. Di sini di disiplin positif itu perilaku anak itu ada nilai-nilai kebajikan universal, yaitu kebajikan kebaikan dalam diri dia sendiri. Dia memiliki motivasi intrinsik, yaitu motivasi intrinsik itu motivasi yang ada di dalam dirinya sendiri, kesadaran dirinya sendiri. Dia melakukan disiplin itu bukan karena dia takut sama gurunya dan dia melakukan itu karena mau dapat penghargaan dan sebagainya, itu dalam diri sendiri.
Tetapi kalau ekstrinsik, yaitu dia melakukan itu karena dia takut sama gurunya, karena takut dihukum. Terus karena dia melakukan itu karena dia mendapatkan penghargaan. Berarti itu motivasi dari luar. Selanjutnya yaitu disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, ancaman maupun hukuman. Ini ya tadi sudah saya terangkan, yaitu disiplin positif itu dari dalam dirinya sendiri, bukan karena dia diancam atau mendapatkan sogokan atau mendapatkan hukuman. Selanjutnya, seseorang melakukan kedisiplinan itu, dia mempunyai latar belakang yang dia butuhkan. Kita di sini akan membahas tentang kebutuhan dasar manusia. Satu, bertahan hidup. Manusia itu mesti punya kebutuhan, yaitu bertahan hidup, seperti halnya membutuhkan makan, membutuhkan minum, membutuhkan tempat tinggal dan sebagainya. Yang kedua adalah kasih sayang dan rasa diterima. Bapak Ibu semua, mungkin kita sering menemui ada anak didik kita yang dia itu aleman, atau dia itu kepengen diperhatikan, mencari perhatikan. Dia itu kadang melakukan sesuatu karena dia itu kepengen diperhatikan, yaitu dia berarti membutuhkan kasih sayang dan rasa diterima. Rasa diterima itu seperti apa? Misalnya ada anak diam terus dia ditunjuk, berarti kan dia diterima di lingkungan itu. Yang ketiga yaitu penguasaan. Penguasaan di mana ada anak yang sering menang sendiri, dia ingin berkuasa, berarti kebutuhan dasar manusia itu sebagai penguasa. Yang keempat yaitu kebebasan, dia tidak mau terkekang, dia mau bebas, dia tidak mau melakukan tata tertib atau hal sebagainya. Yang kelima yaitu kesenangan, di mana kesenangan ini adalah kebutuhan dasar manusia, yaitu yang kita bisa lihat anak didik kita mungkin ada yang jahil sama temannya dan sebagainya, tapi dia merasa senang karena dia membutuhkan dasar kebutuhan manusia, yaitu kesenangan. Selanjutnya yaitu kebutuhan manusia tadi, yaitu ada motivasi perilaku manusia. Motivasi merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Motivasi perilaku manusia ini yaitu menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Murid melakukan disiplin diri karena ia takut dihukum. Ini merupakan motivasi ekstrinsik, karena motivasi ini dari luar, yaitu karena dia melakukan disiplin itu karena dia takut akan hukuman. Selanjutnya yaitu mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Murid melakukan disiplin diri karena ia mendapatkan imbalan. Ini merupakan motivasi ekstrinsik, yaitu motivasi dari luar, yaitu dia melakukan disiplin kepengen dihargai atau mendapatkan penghargaan dari orang lain. Selanjutnya yaitu menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Murid melakukan disiplin diri karena sadar akan nilai kebajikan dirinya. Ini merupakan motivasi intrinsik, yaitu motivasi yang ada pada dirinya.
Selanjutnya yaitu sekarang yaitu konsep disiplin dengan identitas gagal. Ini kok ada konsep disiplin dengan identitas gagal ya? Seperti hanya hukuman. Hukuman itu bisa dikatakan konsep disiplin dengan identitas gagal. Sebabnya apa? Satu, ini Bapak Ibu, menyakitkan bagi yang dihukum, yang mendapatkan hukuman. Yang kedua yaitu tidak nyaman, dia tidak merasa nyaman. Nomor 3, murid takut. Yang keempat ada memaksa murid. Yang kelima menyembunyikan kesalahan. Murid kalau dia bersalah, tetapi dia takut untuk dihukum dan dia melakukan dia tidak jujur, Bapak Ibu. Karena dia takut karena kalau nanti saya jujur nanti saya dihukum. Itu berarti menyembunyikan kesalahan. Yang 6, menjadi rendah diri. Dengan hukuman anak itu akan menjadi rendah diri, menjadi malu sama temannya. Sekarang yaitu konsep disiplin dengan identitas gagal, yaitu penghargaan. Nomor 1, tidak efektif. Karena apa penghargaan kok tidak efektif? Karena penghargaan itu tidak efektif karena anak itu akan melakukan sesuatu itu dengan dia mendapatkan penghargaan. Seandainya dia tidak mendapatkan penghargaan, otomatis dia tidak melakukan sesuatu. Yang nomor 2 yaitu merusak hubungan sifat iri. Kita mungkin sudah menemui di kelas Bapak Ibu semuanya, mungkin ada anak yang pintar, misalnya nilainya pas 100. Terus bagi anak yang tidak pintar, dia merasa iri, oh bibi terus kok nilainya sih 100, bibi mesti sini itu tinggi gitu. Itu bisa merusak hubungan atau menjadi sifat iri bagi anak tersebut. Yang ketiga yaitu mematikan kreativitas. Di mana penghargaan ini kok bisa mematikan kreativitas ya? Misalnya anak itu dia melakukan sesuatu atau membuat sesuatu, dia itu kayak gini kok sudah mendapatkan penghargaan. Terus anak itu aku banyak nilai itu penghargaan, berarti aku bisa nggak mau meningkatkan. Itu berarti mematikan kreativitas. Yang keempat yaitu menghukum dengan sistem ranking. Ini untuk sekarang tidak ada sistem ranking ya Bapak Ibu. Karena apa? Di mana sistem ranking itu ada baiknya dan ada tidak baiknya. Tidak baiknya yaitu nanti anak-anak yang tidak mendapatkan ranking atau sebagainya itu, anak-anak yang tidak mendapatkan ranking, dia itu akan malu, rendah diri, dan dia kadang diejek sama temennya. Kadang orang tuanya tidak puas dengan hasil anak itu, terus anak itu dimarahi. Itu nilai negatifnya yaitu menghukum mengadakan sistem ranking ya Bapak Ibu ya, mohon maaf ya. Terus selanjutnya yaitu 5, merampas hak menghargai dirinya. Misalnya gini Bapak Ibu, mungkin ada anak mungkin di rumah ya Bapak Ibu yang sudah punya anak ini, mohon maaf, mungkin dia sudah bisa membaca satu huruf dan dia sudah bisa membaca satu kata. Terus Bapak Ibu semuanya itu memberikan es krim penghargaan. Terus anak itu bilang, padahal ini kan saya yang saya lakukan kan dari dalam diri saya sendiri, kok kenapa kok saya itu diberi penghargaan? Berarti nanti anak itu selalu akan mengharapkan penghargaan dari orang tua gitu. Titik sidik kepengen dihadiahi, titik sidik kepengen mendapatkan penghargaan.
konsep disiplin dengan identitas sukses, ya ini konsep disiplin dengan identitas sukses yaitu konsekuensi. Satu, penguatan jangka pendek. Ini konsekuensi, ini penguatan jangka pendek ini. Karena apa? Misalnya Bapak Ibu ada anak yang menumpahkan minum, otomatis kan Bapak Ibu tolong dibersihkan. Itu kan seketika itu suruh membersihkan. Terus nomor 2 yaitu perlu monitoring. Dia perlu pengawasan apa yang sudah kita katakan itu, kita nasihati itu dilakukan apa tidak. Nomor 3, stimulus atau respon, yaitu stimulus yaitu misalnya, ayo yoga, tadi kan kamu sudah menumpahkan minuman itu, tolong dibersihkan ya. Terus responnya, oh iya Bu, saya nanti akan saya bersihkan. Nomor 4 yaitu murid menghormati peraturan, ini bagus. Nomor 5, kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Dia kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Kalau dia membuat dia melakukan kesalahan dengan konsekuensinya, otomatis Pak Guru lihat itu tolong itu dibersihkan. Padahal dalam hatinya dia itu ingin, padahal aku kepengen minta maaf dulu kok, sudah suruh membersihkan itu, ini membersihkan apa namanya yang saya lakukan, yang saya tadi kehilangan waktu untuk merenungi kesalahannya. Berarti kan dia itu Bapak Ibu, dia mau berbuat, misalnya mau minta maaf, terus tetapi dia itu pada introspeksi gitu, introspeksi dulu kok sudah harus dikasih tolong itu dibersihkan gitu. Berarti kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Selanjutnya yaitu restitusi. Ini Bapak Ibu, saya itu mendengar kata restitusi ini dari setelah saya menjadi guru penggerak. Dan di modul 1.4 yaitu budaya positif. Ini yang paling bagus, ini restitusi Bapak Ibu. Satu, murid bertanggung jawab untuk perilakunya. Kalau dia mendapatkan dia melakukan kesalahan, dia akan bertanggung jawab atas kesalahan yang dia lakukan. Nomor 2, fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Di sini kita sebagai guru, nanti di situ kalau ada anak melakukan kesalahan, jangan sampai kita yang seperti yang saya lakukan ya kayak gitu Bapak Ibu, tetapi dengan materi ini mungkin nanti akan lebih baik lagi, yaitu misalnya kamu kenapa kok kamu menumpahkan minuman itu misalnya. Dengan fokus pada pemecahan masalah jangka panjang, anak itu akan dipanggil dan ditanya-tanya tentang pemecahan masalah yang dia perbuat. Yang ketiga yaitu murid menghormati dirinya dan orang lain. Kok bisa murid menghormati dirinya dan orang lain? Murid dia melakukan kesalahan, otomatis dia itu mau minta maaf sama temennya. Berarti dia itu menghargai dirinya dan menghargai orang lain, yaitu dengan dia meminta maaf kepada temannya, berarti dia sudah menghargai orang lain. Yang keempat yaitu teori kontrol atau dirinya memegang kontrol. Ini restitusi, ini ada teori kontrol, yaitu yang memegang kendali itu dirinya sendiri, bukan karena tadi dari luar, ekstrinsik ya. Ini dirinya memegang kontrol. Yang kelima yaitu murid bersemangat memperbaiki kesalahannya. Dengan restitusi ini murid di situ akan bersemangat memperbaiki kesalahan yang dia lakukan. Sekarang yaitu disiplin pendekatan restitusi. Cara menanamkan disiplin positif pada anak yaitu pengertian restitusi ini. Mungkin Bapak Ibu tadi restitusi itu apa gitu mungkin penasaran ya?
Ya, sekarang ini kita lihat di layar ini, restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi siswa untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali ke tempat mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ciri-ciri restitusi ini yaitu: satu, bukan menebus kesalahan namun belajar dari kesalahan. Dia akan belajar dari kesalahan, berarti dia akan lebih baik. Yang kedua yaitu memperbaiki hubungan. Dengan restitusi ini nanti kalau anak ada yang berbuat salah, kita tanya dengan nanti di sini ada contoh yaitu penerapan segitiga restitusi. Nanti mungkin Bapak Ibu nanti akan paham. Yang nomor 3, bukan paksaan. Yang keempat, menuntut untuk melihat ke dalam dirinya. Yang kelima adalah kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Yang keenam, fokus pada karakter bukan tindakan. Yaitu fokus pada karakter, yaitu tentunya yaitu karakter yang baik. Yang ketujuh yaitu menguatkan dan fokus pada solusi. Selanjutnya Bapak Ibu, ini ada kasus, contoh kasus yaitu kasus siswa sering tidak mengerjakan PR. Kalau perbedaannya yaitu kita melalui hukuman, guru menghukum siswa tersebut hormat bendera selama 10 menit. Guru marah dan murid menjadi takut. Ini mungkin yang sudah pernah Bapak Ibu lakukan, yaitu hukuman gitu Bapak Ibu. Selanjutnya yaitu konsekuensi. Guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan PR-nya saat istirahat atau dikerjakan sebanyak 3 kali lipat. Ini ada hubungannya dengan konsekuensi, yaitu dia tidak mengerjakan PR terus dia dihukum. Dia konsekuensinya yaitu mengerjakan 3 kali. Guru tegas dan siswa menghormati peraturan. Ini tentang hukuman, konsekuensi. Dan sekarang yang paling bagus yaitu restitusi, di mana guru menanyakan keyakinan kelas atau dirinya dan membantu siswa menyelesaikan masalahnya. Guru terbuka dan siswa menghormati dirinya dan orang lain. Misalnya ada anak yang tidak mengerjakan PR, dipanggil, ditanya-tanya, "Dek, kamu kenapa kok tidak mengerjakan PR?" gitu. Karena saya nggak mau, Bu, tadi malam itu diajak ibu pergi dan sebagainya. Ya, semua orang itu pasti punya kesalahan, termasuk guru. Tetapi kesalahan itu pasti ada sebabnya. Ya sebabnya, ya tadi tuh sebabnya saya diajak pergi sama ayah dan ibu gitu. Terus kita bisa tanyakan, kita sudah di dalam kelas kan sudah kita menyepakati keyakinan kelas. Kita harus melakukan keyakinan kelas yang sudah kita sepakati bersama-sama. Masih ingat enggak kamu keyakinan kelas yang kita yakini bersama gitu? Terus ditanya-tanya gitu, yaitu itu namanya restitusi. Selanjutnya yaitu penerapan 5 posisi kontrol. Kasus ini siswa tidak memakai atribut saat upacara bendera, yaitu yang satu penghukum. Posisi kontrol itu ada 5. 1 penghukum, 2 pembuat rasa bersalah, 3 teman, 4 pemantau, 5 manajer. Bapak Ibu semua, Bapak Ibu, kita lihat nih posisi kontrol itu ada 5. Yang selama ini kita lakukan sebagai apa kira-kira Bapak Ibu? Yang sudah kita lakukan selama ini sebagai apa? Sebagai penghukum, apa sebagai pemantau, apa sebagai teman, atau apa? Pemantau dan manajer. Iya, pemantau, manajer ya. Manajer ya. Sekarang sebagai penghukum ini seperti ini.
penerapan 5 posisi kontrol itu sebagai penghukum. Terus yang kedua yaitu pembuat merasa bersalah. Dia yang melakukan tadi dia akan merasa bersalah. Berapa kali Bu Guru harus memberitahu kamu, Bu Guru kecewa sama kamu, dan yang melakukan tadi dia akan merasa bersalah sama gurunya. Yang nomor 3 yaitu teman sebagai teman. Ayolah yang tertib, buat Bu Guru bangga. Hari ini tidak apa-apa kamu salah gitu. Yang keempat yaitu pemantau. Kamu sudah melanggar apa peraturan dan konsekuensinya. Ini pemantau itu hampir seperti penghukum ya Bapak Ibu. Yang kelima yaitu manajer. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahan ini? Nah, yang paling baik dari 5 posisi kontrol ini yaitu sebagai manajer, karena kita di situ akan menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh siswa. Selanjutnya Bapak Ibu yaitu keyakinan kelas, yaitu ini tentang keyakinan kelas. Mengapa kok keyakinan kelas kok bukan mengapa tidak peraturan kelas saja? Bapak Ibu saya mau tanya sebentar, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan pada roda 2 atau motor? Sebabnya apa Bapak Ibu kok kita harus memakai helm, kok harus mentaati peraturan itu? Sebabnya apa? Demi apa? Demi keselamatan, keamanan. Terus yang kedua yaitu mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat waktu kita corona itu ya bisa sampai sekarang ya Bapak Ibu semuanya itu demi apa itu? Kira-kira demi kesehatan. Nah, demi kesehatan dan demi keselamatan itu dinamakan keyakinan kelas. Kita yakin bahwa kita itu kalau tidak memakai helm itu nanti misalnya kita terjadi sesuatu itu kan mungkin terbentur kepala atau apa, berarti kan kita yakin bahwa memakai helm itu sebuah demi keselamatan. Terus selanjutnya yaitu demi kesehatan. Kalau kita memakai masker dan mencuci tangan biar kita intinya yaitu demi kesehatan. Ini keyakinan kita, bukan berarti kita itu melakukan itu karena takut sama polisi yang tidak memakai helm itu takut aturan. Dan yang selanjutnya yaitu menggunakan masker karena kita takut karena dihimbau untuk menggunakan masker. Tetapi di sini keyakinan kita yaitu saya memakai masker itu karena saya ingin intinya demi kesehatan, dan saya memakai helm itu demi keselamatan. Itu namanya keyakinan Bapak Ibu. Bapak Ibu semua, di sini alhamdulillah saya sudah menerapkan yaitu keyakinan kelas di kelas 1, yaitu kegiatan membuat keyakinan kelas, yaitu guru bersama siswa membuat keyakinan kelas, yaitu berdiskusi tentang peraturan kelas. Di sini kita sebagai guru dan sudah saya terapkan di kelas 1 yaitu membuat peraturan kelas terlebih dahulu. Kita anak-anak ditanya kesepakatan peraturan kelas di kelas 1 itu apa saja, ditulis di papan tulis. Setelah itu kita mengajak siswa untuk merumuskan peraturan menjadi keyakinan kelas. Di situ kalau keyakinan kelas nanti itu sifatnya umum Bapak Ibu. Kalau peraturan kan tidak. Misalnya harus membuang sampah pada tempatnya. Terus kalau makan tidak boleh tumpah-tumpah dan sebagainya. Itu mungkin tidak peraturan, tetapi kalau keyakinan kelas itu lebih umum, yaitu harus menjaga kebersihan itu. Selanjutnya yaitu yang saya lakukan setelah merumuskan peraturan menjadi keyakinan yaitu menempel keyakinan kelas biar anak-anak
kelas yang sudah disepakati bersama-sama. Bagaimana pembentukan keyakinan kelas? Ini pembentukannya yaitu satu, lebih abstrak dari peraturan. Ini lebih abstrak maksudnya apa? Bapak Ibu tahu nggak abstrak itu apa? Lebih tidak terlihat ya dari peraturan. Yang kedua yaitu berupa pernyataan universal, yaitu pernyataan secara umum. Yang ketiga yaitu dibuat dalam bentuk positif. Kalau keyakinan kelas ini dibuat dengan bentuk positif, mungkin kalau aturan kelas dan kesepakatan kelas kan ada kata-kata negatifnya seperti jangan, tidak boleh itu. Tetapi kalau di keyakinan kelas ini dibuat dalam bentuk positif. Selanjutnya yaitu yang keempat, sedikit saja agar mudah diingat. Dalam keyakinan kelas ini mungkin hanya sedikit beberapa poin saja, seperti hanya menghormati. Menghormati di situ kan sifatnya umum, tetapi di situ itu banyak sekali tersimpan, yaitu misalnya murid harus menghormati gurunya, murid tidak boleh berkata kotor, terus kalau waktu pelajaran murid harus memperhatikan gurunya, itu menghormati. Dan selanjutnya yaitu yang kelima, sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah agar mudah diterapkan. Dalam membuat keyakinan kelas ini, kita harus menyesuaikan kondisi kelas kita dan sekolahan kita agar mudah diterapkan. Yang keenam yaitu semua warga kelas atau sekolah dilibatkan saat membuatnya. Seperti contohnya yaitu yang sudah saya terapkan di kelas 1 yaitu membuat keyakinan kelas. Di situ saya melibatkan anak didik saya untuk membuat keyakinan kelas bersama-sama. Selanjutnya Bapak Ibu, ini adalah segitiga restitusi. Dalam pemecahan masalah atau kita memecahkan kasus anak ada yang melanggar peraturan dan sebagainya, ini kita bisa menggunakan segitiga restitusi. Di mana segitiga restitusi ini yaitu menstabilkan identitas. Kita semua akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan. Anak itu dipanggil terus ditanya dengan baik-baik. Yang nomor 2 yaitu gradasi tindakan yang salah. Semua perilaku memiliki alasan, yaitu anak itu ditanya, kenapa kamu melakukan ini, kenapa ada kamu punya masalah, atau kamu pasti punya alasannya apa, gitu ditanya dengan baik-baik sama anak tersebut. Yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Kita semua memiliki motivasi internal, yaitu motivasi yang ada di dalam diri anak tersebut, dan kesepakatan keyakinan kelas yang sudah disepakati. Kalau ada kasus atau anak yang berdua salah, kita ingatkan keyakinan kelas. Selanjutnya yaitu ini contoh penerapan segitiga restitusi, yaitu kasus 1 siswa tidak mengerjakan tugas. Ini adalah sebagai tugas dalam saya menerapkan kasus ini Bapak Ibu, penerapan dengan menggunakan penerapan segitiga restitusi.
Ya, selanjutnya saya akan mengerjakan tugas dari rumah dan saya akan berdoa. Baik, Ibu mengapresiasi untuk tanggung jawab kamu. Dan kamu boleh kembali bicara. Terima kasih Bu Menteri. Ya, sama-sama. Ini adalah penerapan segitiga restitusi di Bapak Ibu. Ini kasus 1. Ini adalah sebagai tugas saya ini untuk menyelesaikan kasus yaitu contoh penerapan segitiga restitusi. Selanjutnya yaitu kasus yang kedua. Selamat pagi Bu Mai. Selamat pagi. Dia membuat data tidak mengambil hasilnya lalu membela. Siva, apa yang kamu lakukan dari Pancasila? Saya membantu dia membuat data tidak mengambil hasilnya lalu membela serta mengucapkan protes dulu. Mengapa kamu lakukan itu, Siva? Saya esok saja Bu ingin bercanda saja. Apakah kamu tahu dengan bercanda membuat dia terkejut dan menangis selama ada dalam masalah, Siva? Ya Bu, saya tadi hanya ingin bercanda saja. Baiklah, kamu melakukan pasti punya alasan, bukan? Pasti bahagia bila kalau kamu terkejut dan menangis. Ya begitu, Siva? Ya Bu, saya senang melihat teman yang bersadar dan terkejut. Ya, itu bisa kamu merasa senang melakukannya, tetapi kamu tidak tahu ya, kamu lakukan itu menyakiti orang lain sehingga kamu ada dalam masalah. Ya Bu. Sekarang kamu ingat ya keyakinan kelas yang kita sepakati bersama-sama, Siva? Masih Bu. Yang mana yang belum kamu lakukan? Bersikap baik sesama orang lain, menghormati sesama teman dan menghargai sesama teman dulu. Kamu mengingat dengan detail keyakinan kelas kita, tapi dengan mengganggu teman yang lagi mengerjakan tugas itu sudah menghargai dan bersikap baik dengan temanmu. Tidak Bu. Kamu ingin menjadi anak seperti apa sih, Pak? Kalau terus bersikap khusus di kelas. Saya mau jadi anak yang menghargai dan menghargai teman dulu. Baiklah, sekarang apa yang bisa kamu lakukan untuk menyelesaikan masalah ini? Saya akan melakukan adalah yang memberikan restunya dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi Bu. Bagus, tapi sekiranya kamu mengulang lagi dengan Saya bersedia menerima sanksi yang Ibu berikan. baiklah, sekarang saling kita masalah merah dan kembalikan restunya ya. Iya Bu, terima kasih Bu. Ya, sama-sama. Selamat pagi Bu Mai. Tadi itu 2 kasus yaitu yang sudah saya ini contoh yaitu penerapan segitiga menggunakan segitiga restitusi di Bapak Ibu. Selanjutnya yaitu Siva, apa yang kamu Bapak Ibu semuanya tadi Bapak Ibu sudah menyaksikan 2 kasus yang saya terapkan sebagai segitiga restitusi. Sekarang yaitu penghujung yang paling akhir yaitu dalam penerapan program disiplin positif hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksi pada posisi kontrol saat ini, bagaimana perjalanan dirinya sebagai seorang among, yaitu sebagai seorang guru, yaitu memposisikan dia sebagai manajer yang menuntun murid-murid menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga sesi belajar kita hari ini membawa manfaat
sehingga dapat mewujudkan belajar profil Pancasila. Salam Merdeka Belajar. Dari saya mungkin itu cukup sekian, mungkin ada kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebuah penyampaian diseminasi yang begitu luar biasa dari sahabat kita semua, yaitu Ibu Siti Maisaro. Sekali lagi kita beri tepuk tangan. Berikutnya adalah acara yang kelima, yaitu sesi tanya jawab. Mungkin di antara teman-teman yang ada di sini, mungkin ada di antara teman-teman di sini yang tadi sudah melihat paparan dari Ibu Siti Maisaro ini, kemudian muncul pertanyaan. Mungkin kepada teman-teman yang ingin bertanya bisa mengacungkan jarinya. Yang pertama Ibu Santi, kepada Ibu Santi silakan pertanyaannya bisa disampaikan. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada saya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebuah pertanyaan yang akan saya berikan kepada rekan kami, yaitu Ibu Siti Maisaro, yaitu bagaimana kontribusi nyata dari perubahan yang sudah penjenengan lakukan terhadap semua warga di sekolah ini, di SD Tuntang 2 ini khususnya. Seperti saja pemain yang bisa saya sampaikan. Lanjut ke pertanyaan lain atau? Ya, mungkin ada yang lain yang ingin bertanya. Mikrofonnya Ibu Santi bisa diberikan ke rekannya yang ingin bertanya. Ya, ada. Ya, monggo Ibu Evi. Pertanyaan untuk Bu Siti Maisaro. Yang ingin saya tanyakan yaitu, adakah kesulitan ketika mencoba membangun budaya positif kelas? Dan jika ada, apa saja kira-kira kesulitannya? Terima kasih. Terima kasih pertanyaannya untuk Ibu Evi. Pertanyaan yang selanjutnya disampaikan oleh Ibu Ulfa. Silakan Ibu Ulfa. Terima kasih untuk waktunya. Yang mau saya tanyakan kepada Ibu Siti Maisaro, perubahan apa yang dirasakan Bu Mai selama mempraktikkan budaya positif di sekolah kita? Terima kasih. Ya, terima kasih Ibu Ulfa. Mungkin masih ada satu lagi. Ya. Pertanyaan untuk Bu Siti Maisaro. Strategi baru apa yang dapat dilakukan untuk menerapkan budaya positif di sekolah dengan manfaat berbagai sumber yang dimiliki? Itu mungkin pertanyaan dari saya. Terima kasih. Ya, terima kasih Bapak Yoga. Itu tadi ada 4 pertanyaan. Bisa saya bacakan lagi pertanyaannya? Mungkin Ibu Siti Maisaro sedang menganalisa kira-kira jawabannya seperti apa. Pertanyaan yang pertama tadi dari Ibu Santi itu tentang kontribusi nyata dari perubahan Ibu Maisaro mengenai kontribusinya beliau terhadap sekolah ini. Kemudian pertanyaan yang kedua dari Ibu Evi tentang kesulitan-kesulitan apa saja yang Ibu Mai temukan ketika membangun budaya positif di kelas Bu Mai. Kemudian pertanyaan yang ketiga dari Bu Ulfa itu tentang apa saja perubahan atau apa saja yang dirasakan Bu Mai terhadap proses mempraktikkan budaya positif di sekolah. Dan yang terakhir pertanyaan dari Pak Yoga tentang apa saja strategi yang dapat dilakukan Bu Mai untuk menerapkan budaya positif di sekolah. Bagaimana Bu Mai? Apakah sudah mendapatkan jawabannya? Bentar ya. Ya, saya analisa dulu. Ya. Sudah? Ya.
Sudah, alhamdulillah kita sudah menemukan jawabannya kepada Ibu Siti Maisarah. Waktu dan tempat kami persilakan. Di sini saya akan menjawab yaitu pertanyaan dari Bu Santi. Tadi Bu Santi menanyakan bagaimana kontribusi nyata dari perubahan yang sudah saya lakukan terhadap semua warga sekolah. Kontribusi nyata dari pembahasan yang sudah saya lakukan adalah memahami, mewujudkan, dan melaksanakan budaya positif dengan konsisten antara guru dan murid dan warga sekolah lainnya. Contohnya yaitu contohnya setelah saya melakukan proyek P5 yaitu melakukan pembuatan proyek, ternyata di situ saya melakukan itu menjadi inspirasi bagi teman-teman semua, di mana teman-teman semua itu ada yang melakukan kegiatan seperti tersebut. Contohnya mungkin yang kemarin yaitu saya membuat miniatur rumah yaitu dari bahan bekas. Mungkin ada teman-teman di kelas yang lain ada juga yang melakukan hal yang sama. Selanjutnya yaitu pertanyaan dari Bu Evi, yaitu adakah kesulitan ketika mencoba membangun budaya positif di kelas? Jika ada, apa saja kesulitannya? Di sini kesulitan pasti ada, Bapak Ibu semuanya, yaitu pembiasaan dalam mengubah pada pola instruksi menjadi kesepakatan. Semua butuh waktu dan butuh proses, tidak instan, dan harus selalu mengingatkan murid untuk membangun budaya positif serta membangun kerjasama yang solid antara guru dan murid, yaitu guru harus selalu mengingatkan tentang budaya positif tersebut. Selanjutnya yaitu pertanyaan dari Bu Ulfa, perubahan apa yang dirasakan saya dan murid selama mempraktekkan budaya positif di sekolah, yaitu adanya kenyamanan yang saya rasakan ketika proses pembelajaran berlangsung karena adanya kesepakatan kelas yang dibuat bersama-sama. Suasana kelas lebih kondusif dan pembelajarannya lebih terasa bermakna. Siswa lebih bertanggung jawab dan menghargai teman ketika sedang berbicara. Mungkin kemarin ya ada anak yang ada temannya bicara tidak mendengarkan. Dengan perubahan ini alhamdulillah anak-anak sudah terbiasa, yaitu mendengarkan teman yang lagi berbicara mungkin di kelas, yaitu ada waktu pembelajaran, waktu diterangkan, alhamdulillah anak-anak sudah bisa menghormati dan menghargai gurunya. Siswa dengan perubahan tersebut, siswa lebih disiplin dengan waktu. Mungkin kemarin ada anak yang sering terlambat, tetapi alhamdulillah sekarang anak-anak itu sudah bisa menghargai waktu, yaitu datang tepat waktu. Dan siswa mulai merubah diri untuk menjadi yang lebih baik. Mungkin kemarin dia tidak disiplin, dan alhamdulillah sekarang dia sudah menjadi lebih baik lagi. Selanjutnya yaitu dari pertanyaan dari Pak Yoga, strategi baru apa saja yang dapat dilakukan untuk menerapkan budaya positif di sekolah Anda dengan
memanfaatkan berbagai sumber yang dimiliki, yaitu menjalin komunikasi yang baik dengan murid yang dengan murid sistem terhadap apa yang telah disepakati, yaitu kita menjalin komunikasi kepada murid karena ada peraturan atau sebagainya yang sudah disepakati, misalnya tadi yaitu keyakinan kelas. Selanjutnya yaitu melakukan sosialisasi terhadap guru dan warga sekolah lainnya dalam melaksanakan budaya positif di sekolah. Tentunya ini memberi teladan dengan memulai budaya positif di kelas saya terlebih dahulu. Ini yaitu saya memberikan teladan kepada siswa kelas 1, yaitu agar menghargai waktu, di mana alhamdulillah saya berusaha untuk datang tepat waktu karena saya ingin menjadi teladan bagi murid saya, yaitu terutama kelas 1. Itu jawaban dari saya, Bapak Ibu semuanya. Mungkin ada yang perlu ditambahi? Cukup ya. Saya serahkan kepada pembawa acara. Terima kasih mengucapkan kepada Ibu Siti Maisarah SPD, khususnya yang saat ini tadi telah memberikan materi yang begitu luar biasa, terutama tentang disiplin positif. Teman-teman, disiplin positif merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Tentu, Bapak dan Ibu, budaya positif ini tidak serta-merta dapat kita lakukan secara instan, melainkan perlu tuntunan dan juga contoh dari diri kita sebagai seorang pendidik. Itu saja teman-teman yang dapat kami persembahkan. Semoga kegiatan ini memberikan manfaat untuk kita semua. Semoga teman-teman selalu diberikan kesehatan. Duduk santai di waktu petang. Taman indah airnya memancar. Kepada hadirin yang datang, semoga rezekinya makin lancar.